Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kismanto, CGP Angkatan 9 akan mendemonstrasi kontekstual terkait visi guru penggerak yang didasarkan pada IA ya. Visi ini dibuat berdasarkan IA, inquiry apresiatif. Apa itu IA? IA menggunakan prinsip bahwa di sekolah sudah ada hal-hal yang baik di sekolah, kemudian dipertahankan, dan kita cari strategi untuk meningkatkan hal tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Nah, IA nanti penyusunannya berdasarkan Bagja ya. Bagja itu sendiri terdiri dari B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dan A atur eksekusi ya. Kita awali dengan B, buat pertanyaan. Untuk apa? Kita akan menentukan arah penelusuran, kemudian A, ambil pelajaran. Itu gunanya memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas yang dapat diambil pelajaran. Kemudian gali mimpi itu menyusun narasi keadaan ideal yang diharapkan. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Kemudian A yang terakhir adalah atur eksekusi, maksudnya membantu transformasi dari rencana menjadi nyata. Kemudian dari tahapan Bagja, maka saya membuat visi sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi Islami yang unggul dan berdaya saing global. Kemudian dari visi ini akan saya buat prakarsa perubahannya, yaitu meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid melalui pembiasaan budaya positif. Ini diperoleh dari analisis ATAP ya. Bagaimana aset sudah saya analisis, kemudian tantangannya juga. Kemudian dituangkan dalam bentuk Bagja. B yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid melalui pembiasaan budaya positif. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait dengan program pembiasaan yang telah dilaksanakan, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid melalui pembiasaan budaya positif. Kemudian berkolaborasi dengan tim pembinaan karakter atau adab yang ada di sekolah. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran, dimulai dengan pertanyaan. Program pembiasaan apa sajakah yang selama ini mendukung peningkatan tanggung jawab murid di sekolah? Kemudian siapa saja yang konsisten dengan program pembiasaan budaya baik dan berhasil meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid? Kemudian bagaimana sekolah mengapresiasi guru dan murid yang telah berhasil meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian di sekolah? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu, mendata dan memilah program pembiasaan yang berhasil meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid, menemukan tokoh atau murid sebagai duta tanggung jawab dan kepedulian di sekolah. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah terkait apresiasi pada murid yang telah konsisten memiliki tanggung jawab dan kepedulian. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu G, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya yaitu, apakah seluruh murid akan bahagia dengan kebiasaan barunya yang selalu bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan? Kemudian bagaimana suasana sekolah yang selalu diliputi dengan rasa tanggung jawab dan kepedulian murid-muridnya? Kemudian bagaimana lingkungan sekolah secara fisik jika kepedulian murid meningkat? Apakah profil pelajar Pancasila semakin nyata dengan meningkatnya tanggung jawab dan kepedulian murid? Tindakannya yaitu membuat lembar observasi, kemudian berkolaborasi dengan tim pembiasaan agar segera terwujud peningkatan rasa tanggung jawab dan kepedulian murid. Ya. Kemudian tahapan bakti yang berikutnya yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, langkah-langkah pembiasaan budaya positif apa yang secara langsung dapat meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid? Kemudian fasilitas apa saja yang dibutuhkan? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan program pembiasaan tersebut? Tindakan yang dilakukan, pelaksanaan program yang konsisten dan dilakukan refleksi secara berkala, penyediaan fasilitas yang mendukung, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wali kelas, orang tua, dan murid untuk konsisten dan penuh kesadaran dalam melaksanakan pembiasaan. Selanjutnya A yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya,
Siapakah yang akan terlibat dalam rangka mewujudkan rencana tersebut? Kemudian bagaimanakah mereka mengkomunikasikan dan melakukan laporan perkembangan kemajuannya? Kemudian siapakah yang bertanggung jawab dan menindaklanjuti serta melakukan umpan balik? Kemudian siapa yang akan melakukan monitoring? Tindakannya berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua, dan murid. Kemudian pihak yang bertanggung jawab melaporkan kemajuan adalah guru mata pelajaran kepada wali kelas kepada koordinator dan kepala sekolah. Umpan balik akan dilakukan oleh murid dan orang tua, lalu hasil umpan balik akan dimusyawarahkan bersama dengan guru dan kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Monitoring batas waktu pelaksanaan adalah kepala sekolah dan koordinator. Demikian pemaparan materi demonstrasi kontekstual dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.